Halo pemirsa, odong-odong syarat penumpang terjun ke parit mengakibatkan 2 penumpang tewas. Supir odong-odong mengaku hilang kendali saat melaju kencang di atas jembatan. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sekam. Padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya seorang nenek penghuni rumah ditemukan tewas dalam kamar. Kebakaran sempat membuat warga panik. Warga Jalan Sakura 2 Helvetia Tengah, Medan, Sumatera Utara panik saat mengetahui kebakaran melanda pemukiman padat penduduk ini. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak menyebar ke rumah lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Dari kebakaran ini, seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya. Jasad korban langsung dievakuasi petugas. Petugas Polsek Helvetia langsung mengamankan lokasi dan menggelar olah TKP dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun diduga kuat api berasal dari korsleting listrik dari dalam rumah yang menyambar ke rumah sebelahnya. Masih gara-gara apa nih kebakaran? Katanya ada yang meledak katanya. Ada yang dibilang anak, ada yang bilang cucunya ini katanya dari lemari, ada tahap yang meledak dari lemari. Korsleting listrik? Mungkin lah, karena kita nggak tahu juga Pak beritanya, si cucunya yang tahu. Berarti cucunya sempat selamat ya? Dia cucu tadi yang teriak-teriak tadi, nangis-nangis. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Seorang pria kepergok pemilik saat mencuri motor di halaman sebuah salon di Medan, Sumatera Utara. Massa yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Warga dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pencuri motor di Jalan Mareran Raya, Pasar 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat Fauzi, warga Dusun 6 Helvetia, Deli Serdang, kepergok Nes, pemilik motor di dalam salon. Pemuda tersebut gerak-geriknya terlihat oleh korban saat mencoba membobol kunci kontak. Korban langsung keluar dan menghakimi pelaku hingga mengundang perhatian warga. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan massa. Kepolisian dari Polsek Medan Labuan yang tiba di lokasi segera membawa pelaku. Saya keluar, tiba nampak saya dia pakai ini kunci T, buka ini, langsung saya sepak di situ. Terus bawa belur bang diajar sama warga, sama massa bang? Iya, balik masa. Barang bukti motor dan kunci letter T disita petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang pria pengemudi taksi online ditemukan tewas di dalam mobilnya di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saksi melihat korban sebelumnya berkendara dalam keadaan zigzag. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Seorang sopir taksi online ditemukan tewas dalam mobilnya yang terparkir di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan meninggal, korban Fili Duli, warga Semper, Jakarta Utara, terlihat mengendarai mobil secara zigzag. Petugas keamanan yang melihat langsung menghampiri mobil korban yang berhenti di bahu jalan. Hasil olah TKP, korban diduga tewas akibat serangan jantung. Ya, korban akan mengantarkan paketan barangnya, pesanan dari konsumennya. Jadi pada saat akan mengantar barang, kemudian melewati Mega Kuningan ini, kemudian setelah dilihat oleh security, mobil yang belok-belok akhirnya diikuti. Tidak lama kemudian mobil Grab tersebut berhenti dan setelah dilakukan pengecekan oleh security di sini, ternyata korban sudah meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati,
melaporkan. Seorang pria tewas tersambar kereta di perlintasan kereta Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban diduga tersambar kereta saat hendak membeli onderdil motor. Pengguna Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang pria akibat tersambar kereta jurusan Jakarta Bogor. Agus Supranudin, 33 tahun, ditemukan tewas mengenaskan saat menyeberang di perlintasan kereta yang dibuat warga tanpa palang pintu. Menurut saksi, korban meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian menyeberang rel untuk membeli onderdil motor. Mengetahui tokonya tutup, naas korban tersambar kereta saat akan kembali ke sepeda motornya. Mau beli onderdil. Iya tuh. Terus? Bengkel ini tutup. Oh gitu, dia sendiri? Ya kereta dari Bogor nggak ada. Dia lihat tutup, dari Jakarta kereta datang. Dia mau lihat, nggak lihat, meninggal di tempat. Sudah aja. Oh dia sendirian, tapi dia sendirian pas nyebrang. Oh. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk otopsi. Sementara motor milik korban diamankan ke Polsek Pasar Minggu. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayengbati melaporkan. Diduga akibat membobol sebuah warung, seorang pemuda di Singkawang, Kalimantan Barat diamuk massa. Sebelumnya pemuda ini diduga juga beraksi di seputaran Masjid Raya Kota Singkawang. Menghindari amuk massa yang lebih parah, polisi segera mengevakuasinya. Seorang pemuda yang belum diketahui identitasnya dievakuasi petugas dari amukan warga di Taman Burung, Singkawang, Kalimantan Barat. Massa yang emosi terus berusaha mengejar pelaku. Pemuda tersebut selamat dari amukan warga setelah dimasukkan ke mobil patroli polisi. Sebelumnya terduga pelaku beraksi di sekitar Masjid Raya dan membobol sebuah warung di dekat Taman Burung. Saat aksinya dipergoki warga, pemuda tersebut berusaha kabur namun tertangkap. Maling, ya aku kejar lah. Dapat di Pegasus. Pegasus sih? Oh, Berarti maling ya Ki? maling, betul maling. Kayaknya di arah Taman Burung. Soalnya aku kan lagi jualan. Bantu ngejar lah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, seorang petugas PLN dianiaya saat mencopot meteran di rumah warga di Bantul, Yogyakarta. Orang tua pelaku selama 3 bulan menunggak pembayaran listrik. Mana suratnya? Kalau enggak pasang lagi. Ya saya nggak bisa masang kalau kayak gini nggak. Dalam video yang beredar di media sosial ini, seorang petugas PLN dianiaya warga Sonosewu, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Korban dipukuli anak pemilik rumah yang meteran listriknya dicopot. Warga sekitar ikut marah mengusir petugas PLN. Pelaku penganiayaan ditangkap setelah polisi mengumpulkan keterangan saksi serta laporan petugas PLN. Pada pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui melakukan perbuatannya. Sama kakak saya kalau mau ambil di rumah sakit uangnya, terus petugasnya bilang nggak mau, minta ditransfer, terus transfer dikasih nomor rekening pribadi. Tapi yang jelas pada saat itu nunggak ya listriknya? Ya. Dari bulan Januari ya? Ya, bulan Januari. Hasil penyelidikan polisi, dari pihak PLN telah memberikan surat peringatan sehingga dilakukan pemutusan sambungan listrik. Membayar tunggakannya namun sampai tanggal 2 Februari tidak dibayarkan. Dan dari pihak PLN pun sudah memberikan peringatan. Jadi peringatannya 3 kali. Yang pertama tanggal 20 itu peringatan terkait belum membayarkan. Kemudian pada tanggal 25 peringatan untuk segera membayarkan. Kemudian tanggal 29 yaitu petugas PLN datang ke rumah tersebut untuk memberitahu apabila tidak segera dibayarkan akan dilaksanakan pemutusan meteran listrik. Tersangka terancam 8 bulan penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.
Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di Kali Kapuk, Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban sebelumnya jatuh di kamar mandi rumahnya yang terbuat dari kayu, hanyut terbawa arus Kali Ciliwung. Inilah suasana rumah duka Yeni Rosita, ibu rumah tangga yang tewas akibat tenggelam di aliran Kali Ciliwung usai terjatuh dari lantai kamar mandinya yang sudah rapuh. Sebelumnya korban terperosok ke sungai usai menginjak lantai kamar mandinya yang terbuat dari kayu. 24 jam pencarian, korban ditemukan tewas oleh seorang nelayan di Kali Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban diduga tewas akibat tenggelam dan hanyut terbawa aliran Kali Ciliwung. Korban dievakuasi ke RSCM sebelum diserahkan ke rumah duka di Jalan Rahmat Riyadi 4, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Kakak ipar saya teriak-teriak, Ita gitu ya, manggilin istrinya. Terus tiba-tiba tuh udah dibawa semua. Tuh kakak saya udah nggak ada gitu, udah nggak tahu kemana. Yang ada di bawah cuma suaminya doang. Terus saya lihat juga bapak saya juga udah pengen jatuh, terus saya angkat dulu gitu. Dong saya sih nggak rapuh ya, cuman karena nggak tahu juga mungkin kenapa tiba-tiba jeblos aja. Ditemukannya sekitar 8:30 katanya, 8:30 pagi. Di lokasinya di Penjaringan. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, 2 penumpang odong-odong tewas di Madiun, Jawa Timur akibat pengemudi hilang kendali. Odong-odong menabrak jembatan masuk ke parit setelah pengemudi diduga melaju kencang. Wanita pengasuh anak ini tewas setelah odong-odong yang ditumpanginya terperosok ke parit di Desa Joho, Madiun, Jawa Timur. Suara benturan keras odong-odong yang menabrak jembatan membuat warga berdatangan dan mengangkat para korban. Sebanyak 40 penumpang, sebagian besar anak-anak, mengalami luka akibat benturan. Seorang anak berusia 7 tahun tewas dalam perawatan di rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, pengemudi mengaku kehilangan kendali. Saya sempat tanya sedikit kepada pengemudi, jadi kendaraan ini oleng ke kiri akhirnya pas masuk di persawahan. Berarti nggak ada simpangan dengan yang lain nggak ya? Selama ini belum kita temukan itu, tapi untuk lebih jelasnya nanti silakan koordinasi dengan Polres Madiun. Polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan para saksi serta memeriksa pengemudi untuk bisa mengungkap penyebab kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Seorang pemuda di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas terkena senjata tajam setelah berkelahi dengan tetangganya. Pada kejadian tersebut, sang ayah juga terluka. Warga desa Harimau Tandang, Pemulut Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang pemuda usai ribut dengan tetangganya. Kepolisian segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mengidentifikasi jasad korban, Hazrat, 22 tahun. Peristiwa berawal saat korban dan Narmawan, ayahnya, mendatangi SL 55 tahun tetangganya pada sebuah perkebunan sawit di samping SMK 6 Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ayah dan anak tersebut kemudian terlibat cekcok hingga Hazrat tewas akibat luka bekas senjata tajam, sementara ayahnya Darmawan terluka parah dievakuasi ke rumah sakit. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi dan menemukan para korban. Belum diketahui penyebab dari keributan ini. Korban itu setelah dilihat sudah meninggal. Jadi korban itu ada 2 ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah? Ada yang meninggal, satu lagi dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, Kalau dugaan sementara di sini ada diduga terkait pasal pembunuhan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan.
Seorang pengusaha muda tewas dibunuh supirnya karena sakit hati. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.